balik kokohnya bangunan rumah dan gedung yang kita tempati, ada kisah sederhana yang jarang terlihat. Kisah tentang keringat, ketekunan, dan harapan dari para perajin batu merah. Di Wolomarang, tungku pembakaran bata merah tak pernah padam. Setiap pagi hingga malam, mereka tak pernah lelah untuk menciptakan batu merah dengan kualitas yang terbaik. Tepatnya di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi menempuh waktu sekitar 25 menit dari kota Maumere. Dari Jalan Altari Bawah, belok kiri, menuju Jalan Diponegoro, dan lurus terus. Setelah melewati gedung radar cuaca BMKG dan melewati kantor Basarnas Wolomarang, belok kiri menuju lapangan Wolomarang. Dan masuk di jalan setapak ini, kita akan sampai di lokasi pembuatan batu merah. Disinilah berdiri salah satu sentra pengrajin batu merah yang masih bertahan hingga kini. Tak hanya satu, di lokasi ini terdapat 5 produsen batu merah yang saling berdekatan. Wolomarang sendiri dikenal sebagai sentra kerajinan batu merah tradisional. Bagi warga, batu merah bukan sekedar bahan bangunan, melainkan warisan turun-temurun yang menjadi sumber penghidupan. Aroma tanah dan asap pembakaran menjadi tanda denyut ekonomi keluarga yang terus dijaga oleh pengrajin batu merah di sini. Salah satunya adalah pasangan suami istri Benedictus Cyrillus dan Cindy Marsita Sari. Sejak tahun 2020, mereka melanjutkan usaha keluarga yang diwariskan oleh orang tua Benedictus. Halo Tribuners, sekarang saya sudah berada di salah satu lokasi pembuatan batu merah, tepatnya di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Dan di sini saya sudah bersama salah satu pemilik lahan atau usaha pembuatan batu merah. Diperkenalkan namanya dulu. Nama Ini dan Ibu Cindy, umur 27 tahun. Usaha batu merah. Kurang lebih usaha batu merahnya sudah masuk 5 tahunan. Sudah 5 tahun. Iya. Dari 2020. Ini kan saya sama suami. Jadi orang tua dari suami itu memang sudah punya usaha batu merah sudah jauh, sudah puluhan tahun. Jadi ketika kami mau menikah, kami sudah mulai buat usaha ini. Jadi ini karena memang untuk daerah Wolomarang itu kebanyakan mata pencariannya orang petani batu, kerja batu tuh di sini. Jadi memang sudah turun temurun dari neneknya suami, bapaknya langsung ke kami. Dalam proses produksi, mereka dibantu 6 hingga 7 orang pekerja. Tidak hanya lelaki, para ibu, bahkan anak-anak juga ikut membantu mencetak dan menggaruk bata agar target produksi mereka dapat tercapai. Kalau di sini pekerjanya untuk sementara sekitar 6-7 orang. Jadi pekerja di sini tuh kadang-kadang tidak tetap. Tergantung kalau mereka datang kan kayak istilahnya kita kasih dulu uang panjar. Kalau mereka lagi butuh uang, kita kasih mereka uang, terus mereka datang kerja. Jadi hitungannya tuh per batu. Biasanya laki-laki, ibu-ibu tuh mereka bantu suami tuh. Jadi kayak sekeluarga begitu. Kadang anaknya juga bantu untuk garuk begitu. Pekerja mendapat upah antara 100 hingga 150 rupiah per bata. Dalam satu kali produksi, batu yang dihasilkan bisa mencapai 28.000 hingga 40.000, tergantung jumlah tungku yang digunakan. Batu kalau untuk pekerja di sini ada tipe pekerja yang dia langsung cor, terus tunggu sampai kering dia garuk, terus langsung kasih masuk. Untuk bakarnya itu satu bijinya dikasih dengan harga 150 rupiah. Kalau langsung cor saja tanpa garuk didorong angkat itu tuh dia 100 rupiah.
Satu kali produksi membutuhkan bahan baku yang besar. Cindy dan suaminya harus menyiapkan 13 truk tanah dan 4 pickup kayu. Ada satu tahapan yang penting, yakni menaburkan dedak kasar di atas susunan batu, sehingga menghasilkan warna merah yang khas. Kerja keras ini tidak selalu mulus. Musim hujan menjadi tantangan terbesar. Terpal bocor dan air merembes bisa merusak batu yang sudah berhari-hari dikeringkan. Kalau kita kerja batu merah itu tantangan yang paling pertama sih, kalau kami kan biasanya ada yang kerja musiman atau ada yang musim panas saja. Kalau kami tuh kerjanya setiap musim, jadi kendalanya biasanya di musim hujan. Kalau musim hujan kan susah, kadang terpal bocor, airnya merembes masuk, jadi kadang batu yang sudah kering kalau kena air kan dia hancur, double lagi kerjanya begitu. Harga batu pun tak menentu, berkisar 700 hingga 900 per batu, bergantung pada pasar dan persaingan antar produsen. Meski begitu, usaha Cindy dan suaminya tetap bertahan. Mereka memiliki pelanggan tetap, termasuk kontraktor yang sejak lama bekerja sama dengan keluarga Benedictus. Yang mungkin ada langganan. Oh ya, kalau kami di sini itu kadang-kadang menunggu, tapi kebanyakan karena bapak tua mereka sudah lama tuh, jadi sudah banyak sudah bekerja sama dengan beberapa ini kontraktor. Jadi kayak banyak lah, mungkin sekitar 5-6 kontraktor tuh yang sudah kerja sama di sini. Jadi biasanya kalau musim panas begini banyak proyek tuh cepat. Jarang sih lama dia. Harga per batanya? Harga per satu batunya itu tergantung. Kalau untuk sekarang itu dia 900, biasanya sampai dengan 700. Nah, harga batu itu tidak tetap karena yang jualan itu kan banyak loh. Jadi kita mengikuti. Kadang kalau kita sudah target di harga 900, tapi ada beberapa pengusaha batu merah yang lain yang mereka kasih turun harga sampai kadang 800, kadang sampai 700 ya. Kadang kita mengikuti kalau daripada harus menunggu lama atau kurang ada proyek yang nanti. Di tengah gempuran teknologi, pasangan ini lebih mempertahankan cara tradisional. Bagi mereka, hasilnya lebih berkualitas, sekaligus menjaga warisan agar tidak hilang. Menurut kami sih sebenarnya pakai mesin lebih ke untuk membantu toh, supaya ada pekerja, ya saling membantu lah untuk biar istilahnya membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang toh. Jadi biar lebih pakai manual. Dan memang lebih bagus sih kalau pakai manual. Kualitas batunya itu lebih bagus. Lebih dari sekedar mempertahankan tradisi, pasangan ini ingin usaha batu merah mereka terus bertahan sebagai sumber penghidupan bagi warga sekitar. Dari tanah dan api, lahir batu merah. Bagi Cindy dan Benedictus, inilah warisan yang harus dijaga. Tradisi yang memberi harapan, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk warga Wolomarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.